Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Bunda Yulfi di sini di hari Minggu tanggal 26 September 2021. Ya, adik-adik, pagi ini kita akan mulai impak kita. Namun sebelumnya Bunda ajak untuk semua berdiri, kita menyanyi Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masukkan. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masukkan. Ya adik-adik, baiklah, impak kita pagi ini kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini karena Tuhan sudah menjaga dan membangunkan kami kembali di pagi ini dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah lewat impak kami. Tuhan Yesus memimpin impak kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik.
Ampuni salah dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari selama tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari selama tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari selama tumbuh. Selama tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari selama tumbuh. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Meli. Silakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu lah yang dapat bekerja dalam hamba menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka bersama-sama ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh mama papa di rumah. Nah, kita baca Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Bunda bacakan ya. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri.
yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusat langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terdapat pada Ulangan 4 ayat 1 sampai 13, yang kita akan beri judul Aku Mengamalkan Perintah Tuhan. Adik-adik, kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa pada masa akhir pelayanan Musa dalam memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai hampir masuk ke negeri Kanaan. Nah, adik-adik, kenapa kitab ini diberi nama Ulangan? Ya, karena kitab Ulangan ini mencatat kisah-kisah Musa yang sudah ada sebelumnya, terutama kitab Keluaran. Nah, kenapa harus perlu dicatat adik-adik? Karena kitab ini berisi tentang pengulangan kisah, tetapi ada penambahannya, yaitu perintah dari Musa. Nah, adik-adik ada yang tahu perintah apa aja yang Musa perkatakan dalam kitab ini? Yang pertama adalah berisi tentang pesan-pesan, terus janji, terus khotbah-khotbah, terus peringatan-peringatan, dan juga ancaman-ancaman adik-adik. Nah, adik-adik, ancaman-ancaman ini ditujukan untuk orang-orang Israel yang berada di daratan Moab sebelah timur Sungai Yordan. Nah, di tempat inilah Musa memerintahkan atau memberikan perintah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengarkan cerita Musa. Ya, Musa adalah orang yang taat kepada Allah. Semua perintah Tuhan, semua perintah Allah selalu dijalankan oleh Musa. Nah, adik-adik, inilah yang diinginkan oleh Musa pada generasi sekarang ini. Seperti generasi adik-adik saat ini. Generasi yang harus selalu mendengar perintah-perintah
hidup dalam ketaatan, dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga adalah generasi penerus, generasi emas. Adik-adik akan meneruskan generasi gereja kita. Karena itu, mari kita bertekad selalu mentaati perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Terlebih saat ini kita harus menerapkan perintah pemerintah. Nah, dalam keadaan COVID-19, perintah apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Pasti adik-adik sudah tahu ya, yaitu gereja mentaati gerakan 5M. Apa saja adik-adik? Ayo kita sebutkan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas. Nah, adik-adik, mari setia memegang janji Tuhan dan memegang perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Tugas hari Minggu ini, Minggu tanggal 26 September. Nah, adik-adik bisa melakukan aktivitas di rumah dengan melaksanakan 5M tadi ya. Dan yang kedua, tugas adik-adik di rumah adalah menggambar masker dan diwarnai ya. Kasih nama. Setelah selesai, dapat dikirim pada bunda atau kakak layan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Allah kami yang baik, kami akan selalu memegang janji firman Tuhan dan mentaati semua perintah akan Tuhan, juga perintah yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang terdapat dalam Kidung Ceria nomor 267 bait pertama dan baitnya yang kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan pujiannya pada hari ini. Silakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, tiba waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Cita. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta buat adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun, sehingga kami boleh mengikuti ibadah impak kami Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur bahwa kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami dan boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, supaya kami selalu menjadi berkat buat semua orang. Dan Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Kau tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dan kesabaran untuk membimbing kami menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kau angkat penyakit mereka Tuhan, Kau berkati obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, supaya mereka boleh beraktivitas kembali. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, mereka selalu didewasakan dalam setiap pikiran dan perbuatan mereka Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sertai kami Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, di penghujung impak kali ini, Bunda ajak untuk semua berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 37, bait pertama dan yang kedua, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Ya adik-adik,
masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan dan kita menyanyi lagu Bapa terima kasih dengan sikap berdoa. Mari. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa Ya adik-adik, ibadah impak kita hari ini tanggal 26 September 2021 telah selesai. Bunda ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam impa yang sama, khusus Pelkat PA GPIB Sumber Kasih Bontang. Dadah.